Kan ada cerita palsu, Harut Marut itu adalah semacam protes, tanya kepada Allah, kenapa kok manusia itu berbuat begini nih. Dijawab bahwasanya karena mereka punya hawa nafsu. Kalau ente punya hawa nafsu pun juga melakukan dosa malaikat. Wah, hanya diuji malaikat, enggak sih. Dikasih malaikat nih hawa nafsu, turun ke bumi hawa nafsu, senang sama perempuan, melakukan zina, ini kan ngaco, malaikatnya melakukan zina. Itu adalah kisah dan panjang ceritanya Marut, dan itu menarik. Wah, anak-anak kecil senang. Makanya justru pertanyaan anak menunjukkan bahwasanya ada berita yang salah. Ada malaikat lagi Harut dan malaikat Marut. Harut, Marut. Itu malaikat. Namanya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Wa ma unzila alal malakaini. Alal malakaini. Tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babila Harut wa Marut, di Babylon Harut wa Marut, Babilonia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fa yata'lamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillahi wa yata'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka malaikat Harut Marut. Ya, yang perlu dihadirkan kami tidak menyebutkan di sini, ada enggak kira-kira keterangannya. Ada membawa kisah Harut Marut dengan cerita yang aneh-aneh sampai anak-anak tahfidz itu pada minta cerita Harut Marut. Berarti telah mendengar cerita salah. Israel cerita palsu, Harut Marut adalah malaikat berdosa, melakukan kesalahan, lalu melakukan zina dengan perempuan dan sebagainya. Itu cerita palsu tentang Harut Marut. Harut Marut malaikat tidak berdosa dan tidak melakukan dosa. Tolong ini yang biasa, ini anak-anak kecil. Karena ada anak tahfidz Quran itu pada nanya, minta diceritakan Harut Marut. Ini sebenarnya sebelumnya pernah dengar cerita yang salah kayaknya. Dia tidak akan minta kecuali karena pernah dengar cerita. Kan ada cerita palsu, Harut Marut itu adalah semacam protes, tanya kepada Allah, kenapa kok manusia itu berbuat begini nih. Dijawab bahwasanya karena mereka punya hawa nafsu. Kalau ente punya hawa nafsu pun juga melakukan dosa malaikat. Wah, hanya diuji malaikat, enggak sih. Dikasih malaikat nih hawa nafsu, turun ke bumi hawa nafsu, senang sama perempuan, melakukan zina. Ini kan ngaco, malaikatnya melakukan zina. Itu adalah kisah dan panjang ceritanya Marut, dan itu menarik. Wah, anak-anak kecil senang. Makanya justru pertanyaan anak menunjukkan bahwasanya ada berita yang salah. Ada namanya Israiliyat, berita dari Bani Israel. Kalau bertentangan dengan syariat, ya nggak boleh kita percayai. Kan malaikat sudah malaikat adalah layak sunallah. Dia bermaksiat. Kan sudah disebutkan, malaikat tidak bermaksiat. Kalau ada berita maksiat, malaikat bermaksiat, itu pasti bohong. Maka berita tentang Harut wa Marut yang menjadi maksiat itu bermaksiat, maka itu bohong. Harut Marut adalah malaikat dan tidak bermaksiat. Nah, berita dari Bani Israel itu boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya apa? Di dalam tafsir itu ada namanya Israiliyat. Israiliyat adalah berita yang diambil dari umat terdahulu, dari kaum Bani Israel. Dan kita diizinkan oleh Nabi meriwayatkan kisah-kisah dari Bani Israel dengan catatan tidak bertentangan dengan keimanan dan akidah. Nabi menyebutkan hadithu an Bani Israila wala haraj. Boleh kita menukil dari Bani Israel dan tidak ada masalah. Dengan catatan tidak bertentangan. Nah, tadi kisah Harut Marut bertentangan, nggak boleh. Disebutkan di sini terjemahan ayatnya, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kejayaan kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan pada dua malaikat di negeri Babilonia. Ini yaitu malaikat Harut Marut. Keduanya tidak mengajarkan suatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanyalah fitnah. Jadi memberitahu itu untuk waspada. Jadi Harut Marut itu mengajarkan pada manusia, ngasih tahu, kalau bahasa sederhananya dokter ngomong, awas ya, kamu jangan minum ini nanti kamu mabuk, pusing, berbahaya. Malah diintip, lumayan buat mabuk. Lah ini kan yang salah dia, bukan dokternya. Ini, malaikat Harut Marut ngasih tahu, itu jurang loh ya, jangan kau masuki. Malah terjun dia, loh. Jangan disalahkan malaikatnya, malaikat jangan sampai ada. Karena mengatakan, malaikat kok ngajari sihir? Memberitahu.
Contoh orang-orang baik dikasih, awas ya lah ya, ini tempat begini ini nanti bisa untuk masuk maling. Kalau tidak ditutup. Jadi lihat itu kan lubang jendelanya sana, iya. Awas ya. Jadi agar kita waspada, ada calon maling, malah masuk ke sana. Lah. Kayak begitu. Jadi kisahnya Harut Marut itu adalah memberitahu, malaikat Harut Marut memberitahu kepada manusia, bahwa itu adalah ujian, nggak boleh kamu ikuti dan sebagainya. Malah dengan hawa nafsunya manusia diambil untuk melakukan kerjaan-kerjaan menyakiti orang dan sebagainya, makanya tersebarlah ilmu sihir. Keduanya tidak mengajari suatu kepada seseorang sebelum mengatakan sungguhnya kami hanyalah fitnah, ujian bagi kamu. Oleh sebab itu janganlah kalian kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat hal-hal yang dapat memisahkan antara suami istri. Jadi yang hati kotor, hati jelek, sama itu seperti ilmu bela diri. Bela diri menjaga dirimu, jaga keluarga lo ya. Iya. Jadi perampok. Nah kan gitu. Jadi jangan disalahkan gurunya. Jadi dengan ilmu sihir menjadikan perceraian. Maka dari itu isyarat dari ini dikatakan para ulama. Kalau ada seorang suami menemukan permasalahan istrinya lalu pergi ke tukang sihir, maka langsung berantakan keluarganya. Seorang istri katanya pengen suaminya mencintainya kok datang ke dukun, lihat langsung berantakan. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Enggak ada keberkahan. Makanya hati-hati jangan berurusan dengan dunia begitu. Biarpun katanya ilmu pelet. Ilmu mahabbah, enggak. Kalau sudah datang ke tempat yang seperti itu langsung akan terpisahkan, berantakan hatinya, gersang, enggak ada keindahan. Kalau ingin merayu pasangan, ya dengan akhlak mulia. Dengan akhlak mulia. Baik. Tidak akan sungguhnya mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dikasih tahu. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka dengan menjual kebaikan dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Jadi orang-orang yang hatinya kotor setelah punya ilmu sihir malah untuk melakukan kejahatan. Tugasnya adalah menguji manusia dengan ilmu sihir waktu itu. Memberitahu. Malaikat Harut Marut mengenalkan manusia tentang bahaya sihir dan untuk bisa berlindung darinya. Bukan mengajari manusia sihir, akan tapi sebagian manusia menyalahgunakan ilmu tersebut. Kemudian ini peringatan. Ada kisah yang tersebar bahwa malaikat Harut Marut diberi hawa nafsu oleh Allah, lalu mereka berbuat dosa dan Allah menghukumnya. Riwayat ini adalah riwayat palsu tentang malaikat Harut Marut yang dilarang bagi kita untuk menyebarluaskannya. Selesai, maka yang biasa dengar kisah Harut Marut, berhentilah sampai di situ yang aneh-aneh itu. Baik, ini kita lanjutkan. Banyak lagi malaikat. Kami sebut gini padahal masih banyak lagi. Kalau tidak salah kita hanya sampai 20 berapa, 30 kurang lebih atau 29 nama-nama malaikat agar punya wawasan tentang malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, 10 itu adalah kemudahan untuk menghafal. Malaikat ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan sebagainya itu. Bagus. Daripada yang Anda tidak menghafal sama sekali. Cuman ini namanya sam'iyat, ada beberapa yang harus Anda yakini. Di luar 10 yang tersebutkan dalam Al-Quran ada apakah itu sifatnya saja disebutkan. Kan kemarin rambu-rambunya. Jadi malaikat yang ada di dalam Al-Quran Atus Nabi itu ada yang disebutkan namanya, sifatnya, pekerjaannya. Ada namanya saja tidak disebutkan sifat dan pekerjaannya. Ada disebutkan sifatnya, tidak ada pekerjaannya. Ada disebutkan pekerjaannya, enggak ada sifatnya. Nah ini macam-macam malaikat. Dan semuanya ada. Dan harus kita yakini. Baik, sampai di sini tentang sam'iyat. Dan ini harus untuk menambahkan keyakinan kita. Belajar ini. Mohon ini kitab ini segera dimiliki supaya jadi bahan bacaan di rumah masing-masing. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.